Hai semua, selamat datang di channel Egas Edu. Di channel Egas Edu ini berisikan pembahasan materi pelajaran sekolah dan pembahasan hal lain yang bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Langsung saja ya kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Egas Edu. Kali ini saya akan menyampaikan materi prakarya kelas 7, yakni tentang kerajinan serat alam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kerajinan serat alam, tahukah adik-adik apa itu prakarya? Mungkin untuk sebagian adik-adik yang sekarang menginjak kelas 7 SMP ini masih asing dengan pelajaran prakarya, karena di SD mungkin tidak ada pelajaran prakarya. Nah, prakarya itu pelajaran yang banyak mengadopsi tentang pelajaran kesenian. Nah, di prakarya ini sendiri ada 4 aspek yang akan dipelajari, yakni tentang kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yakni kerajinan. Ada yang tahu apa itu kerajinan? Ya, kerajinan merupakan suatu hasil karya dari olahan tangan manusia, baik itu olahan dari tangan manusia sendiri maupun olahan yang dibantu dengan menggunakan mesin. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah kerajinan dari bahan dasar serat jalin, batang jalin. Nah, yang kedua ini adalah kerajinan dari bahan dasar tanah liat. Kemudian yang kerajinan yang ketiga ini adalah bahan dasarnya dari serat buah kapas. Nah, bahan kerajinan berdasarkan asalnya itu dibedakan menjadi dua, yakni bahan alami dengan bahan buatan. Nah, bahan alami itu sendiri merupakan bahan atau benda yang ada di lingkungan sekitar, terdapat banyak di alam yang dapat langsung digunakan untuk bahan baku kerajinan. Contohnya kapas, kepompong sutra, bulu domba, ada lagi sabut kelapa, dan lain-lain. Kemudian kalau yang bahan buatan itu adalah bahan baku kerajinannya itu merupakan hasil olahan dari manusia. Contohnya wol sintetik, nilon, tambang, plastik, besi, dan lain-lain. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab kerajinan. Nah, mula-mula kita akan mempelajari tentang pengertian serat, kemudian jenis dan karakteristik serat, kemudian pengolahan serat, dan keempat teknik dasar kerajinan bahan serat dan proses produksinya. Nah, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian serat dan jenis dan karakteristik serat. Tahukah kamu apa itu serat? Pernahkah adik-adik sekalian melihat buah kelapa? Nah, buah kelapa itu terdiri atas sabut kelapa dan buahnya itu terlindungi oleh tempurungnya. Nah, pada sabut kelapa itu terdapat helaian-helaian seperti rambut tapi tebal. Nah, itulah yang dinamakan sebagai serat. Itu pada buah kelapa. Tetapi serat itu tidak hanya terdapat pada buah kelapa, ada yang terdapat dari buah, batang, dan daun. Nah, tidak hanya tumbuhan, hewan pun memiliki serat. Nah, contohnya itu pada bulu domba, kemudian pada bulu angsa itu terdapat serat. Nah, pengertian serat itu sendiri adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh.
Contoh serat yang paling sering dijumpai itu adalah serat pada kain. Nah, kain ini terbuat dari serat. Seratnya itu biasanya kalau katun itu berasal dari kapas. Nah, jenis-jenis serat itu ada dua macam, serat alami dengan serat buatan. Kalau serat alami itu adalah serat yang langsung dapat ditemukan di alam dan langsung dapat digunakan sebagai bahan mentah dalam membuat kerajinan. Nah, serat alam itu berdasarkan jenis dan karakteristiknya dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Tetapi dalam hal ini kita hanya fokus pada serat dari tumbuhan dan hewan. Serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan itu dibedakan menjadi 4, yakni serat biji, serat buah, serat batang, dan serat dari daun. Serat pada biji itu biasanya yang sering dijumpai itu adalah serat pada biji kapuk dengan serat dengan biji kapas. Nah, kapuk dan kapas ini merupakan tumbuhan yang berbeda, walaupun dari bentuknya itu mirip, teksturnya itu mirip, tetapi dia itu tumbuhannya berbeda. Nah, ini contoh dari kerajinan yang menggunakan bahan dasar serat kapas dan kapuk. Nah, di sebelah kanan ini adalah bahan dasar kerajinan dari kapuk. Ini adalah kasur. Kemudian yang bawah ini adalah kerajinan dari bahan dasar kapas. Di sini ada jaket, ada baju, ada kemeja. Ini adalah salah satu contoh kerajinan dari bahan dasar kapas. Selain digunakan sebagai bahan kerajinan, biasanya kapas juga digunakan untuk menghilangkan kosmetik. Nah, kemudian serat dari batang itu biasanya diambil dari serat pada batang anggrek, serat pada batang melinjo, serat pada batang beringin, dan serat pada batang mahkota dewa. Kemudian contoh dari serat daun itu ada serat daun dari daun mendong, yang ini biasanya kerajinannya itu berupa tikar. Kemudian serat daun nanas dan serat daun pandan berduri. Nah, serat pada daun ini pengolahannya itu adalah daun dari tumbuhan tersebut itu dibuat dihancurkan kecil-kecil, kemudian dikeringkan. Ketika sudah kering barulah siap digunakan untuk bahan dasar suatu kerajinan. Berikut merupakan contoh kerajinan dari serat daun. Nah, ini adalah contoh dari kerajinan serat daun mendong. Ini adalah tikar dari bahan dasar daun mendong. Kemudian yang ini adalah kerajinan yang bahan dasarnya itu dari serat batang, bisa dari serat batang, bisa dari serat daun, ya. Dia dibuat bentuk tali terlebih dahulu, kemudian baru bisa diproses hingga sedemikian rupa. Nah, ini adalah contoh dari serat buah, yakni sabut kelapa. Nah, sabut kelapa tersebut bisa dibuat sebagai bahan kerajinan sebagai berikut, yakni pot gantung dan sapu. Selain ini juga bisa digunakan sebagai
bahan baku membuat hiasan bunga. Nah, yang tadi merupakan contoh dari kerajinan yang bahan dasarnya dari serat tumbuhan. Selain dari serat tumbuhan, kerajinan juga bisa dibuat dengan serat dari hewan. Contohnya, serat dari bulu domba, serat dari bulu alpaka, dan serat dari kepompong ulat sutra. Nah, kepompong ulat sutra ini merupakan bahan yang sangat populer ya. Nah, kepompong ulat sutra ini digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kain sutra, yang dimana harga dari kain sutranya itu sendiri sangatlah mahal. Nah, ini adalah contoh olahan dari serat hewan, bisa digunakan sebagai bahan dasar benang wol. Nah, ini ada wol domba dan sebelah sini adalah wol sutra. Nah, wol tersebut itu bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kain. Nah, yang kainnya itu akan dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang kerajinan serat alam. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.